Alright, ketemu lagi di Fantasy League Tips and Trick di game week ke-17. Ini game week yang sangat penting, sangat krusial karena mau deket Boxing Day, nanti juga bakal double game week dan ya ada Manchester United bakal away sejenak untuk main di Piala Dunia antar klub. Manchester City. Manchester City, gue bilang apa tadi? Manchester United. Manchester United ya, Manchester United nggak main apa-apa. Kasihan. Ya, tersingkir ya. Kalau Manchester United, tapi ini City. Enak bisa liburan kan? Iya, dibayar buat liburan ya. Tapi kita kali ini kesini bukan untuk liburan, kita mau bahas, ini lagi banyak yang badai cedera nih, Sak. Ya, jadi minggu badai cedera lah, sama suspend. Sama suspend juga. Dari mulai banyak lah, mungkin lu bisa update dulu siapa aja pemain-pemain yang cedera, mulai dari mungkin kalau ada kiper sampai dengan striker. Kiper terakhir tuh yang cedera Sanchez ya. Robert Sanchez Chelsea. Iya, terus ya sebelumnya kan masih ada Areola yang cedera. Iya. Sama tadi siang sempat baca nih, ini kan kita buat hari Rabu sore ya. Nah, tapi nanti kita bisa ngecek ya kebenarannya. Katanya Dubravka juga nggak latihan. Dubravka nggak latihan untuk sesi yang hari Selasa ya? Buat lawan Milan di Champions. Oke, berarti Robert Sanchez, Dubravka masih diragukan. Areola masih. Areola, kiper West Ham juga. Masih diragukan juga. Terus siapa lagi? Kiper ya. Tetap ya, kalau Pop kan udah Nick Pop juga udah lama ya. Udah lama. Dan mungkin sampai April. akhir tahun, sampai April ya? Kayaknya sampai April. Oke, itu menjaga gawang ya. Jadi mungkin teman-teman udah langsung, wah tuh pemain gue ada yang cedera tuh. Bahkan ada yang dua-duanya disebutin dari 4 kiper tadi nggak bisa main kan. Mungkin berpikir siapa yang akan mau dibeli, nanti kita akan tanya ke Suhu. Tapi kita update dulu nih, kita round up dulu. Siapa lagi yang cedera? Sak? Nggak ada, kalau kiper gue rasa itu aja. Back yang suspend tuh yang pasti banyak punya Trippier ya. Trippier ya, karena itu suspend. Di kartu kuning. Kemarin dia dapat kartu kuning waktu dikalahin Spurs 4-1. Oke. Kalau gue lagi nengok ini jadi gelap ya. Ini. Terus jadi Trippier, jadi mungkin sebagian dari kalian punya ya. Yang suspend Trippier, kalau nggak salah Brand White-nya Everton. Udah itu aja kayaknya yang suspend. Back udah ya. Back itu. Terus midfield nggak terlalu ada. Douglas Luiz kalau nggak salah Douglas Luiz ada gelandang ya. Aston Villa juga satu pertandingan karena dia akumulasi 5 kartu kuning. Dia dapat kartu kuning kemarin waktu lawan City. Ya. Gue udah jual. Udah jual loh. Nah, nanti juga sama nih, kalau mungkin kita akan singgung juga sedikit ya siapa gantinya. Terus di depan ya siapa lagi yang ini berita cedera? Haaland. Ini nih, Haaland. Soalnya pasti 10 dari 10 manajer Fantasy League pasti 8 ada yang punya nih. Karena 9. 8 dong, kan kepemilikannya 80%. Iya, 80%. Iya, dari 10 8. Dari 10 8 ya. Iya dong, mati-mati. Tapi udah dilihat per hari ini udah banyak yang jual nih. Ya, udah 2% lah dari total yang punya itu jual. Nah, sekarang kita tanya kira-kira mulai mungkin dari kiper dulu ya. Karena kan gue yakin salah satu dari kalian itu pasti punyalah satu kiper yang cedera. Kemungkinan besar ya, tadi yang udah disebutin sama Zuhu. Kira-kira kalau lu punya rekomendasi atau yang lagi seksi kiper-kiper di game ke-17 ini, siapa yang lu rekomendasi dan kenapa? Kalau mau paling aman, buat gue kalau yang punya Areola, iya. Kalau gue sih ngambil Fabianski-nya. Fabianski itu berapa sih? 4, sekian ya? 4,2 masalah. 4,2 ya. Oke. Soalnya kalaupun Areola main ya udah Fabianski cadangan. Kalau Areola belum main pasti Fabianski yang main. Oke. Jadi kalau buat yang punya Areola sih gue save dulu ya. Jadi lu intinya salah satunya merekomendasikan Fabianski ya. Karena lawannya juga relatif gampang nih teman-teman. Ya relatif gampang lah, lawan Wolves home. Walaupun Wolves ini juga rajin golin, dan lawan MU juga sama. Di Olympic Stadium, baru mereka memang away ke Arsenal dan menjamu Brighton. Oke, jadi itu Fabianski. Siapa lagi, Sak? Ada rekomendasi? Mungkin akhirnya banyak yang mungkin buyback Turner ya. Kemarin kan banyak yang punya Turner. Iya. Karena murah, terus dia mendadak berapa game week nggak main ya. Iya. Tapi dia udah mulai main lagi nih. Oh, Turner ya? Nah. Oke. Harganya tuh murah teman-teman, 3,9, masih murmer nih. Jadi dia sempat absen di 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan. Tapi kemarin lawan Wolves, main. Walaupun kebobolan tapi save-nya banyak. Ada 3-4 lah. Oke. Terus siapa lagi? Jadi Fabianski 4,2, Turner 3,9. Kiper yang lo rekomendasikan?
Kalau Mungkin mau mahal dikit mungkin ya. Yang pasti yang udah banyak punya juga Leno ya. Leno 4,7 ya. Yang 4,7 itu tapi kan harganya 4,7. di atas yang tadi cedera-cedera. Ya tapi lawannya berat nggak ya lawan Newcastle ya? Sekarang nggak terlalu ya. Newcastle Ya, Newcastle kayaknya lagi menurun dan dia pasti pemainnya capek juga kayaknya. Jadi relatif gampang ya. Habis Newcastle, ini jadwalnya Leno ya Fulham. Habis itu dia lawan Burnley home dan Bournemouth away. Baru nanti berat menghadapi Arsenal 26 Desember Boxing Day. Oke, mungkin Pickford 4,4 juga bisa masuk kali ya. Pickford bisa juga. Jadi ada beberapa. Tapi kalau gue sih mikir kalau lu ya tadi tergantung duit kalian ya. Tergantung duit Kalau sama. super murah Turner. Ada uang dikit bisa banyak. Nah, kalau gua yang punya Areola biar aman. Fabianski. Oke. Ya, tadi udah kita bahas ya. Oke, itu untuk penjaga gawang. Jadi semoga tadi ada hints buat kalian cari pengganti kiper kalau butuh. Atau kalian mau juga sampai akhir musim nggak ada kiper. Kita ke back. Tadi udah disebutin ada 2 back yang mungkin kalian juga punya, yaitu Trippier dan Braithwaite yang tidak main. Kira-kira siapa dari rekomendasi lu Sak untuk diganti? Dan mungkin juga kalian kalau punya Baldock nih nggak main kayaknya dalam beberapa pertandingan. Jadi gantinya siapa? Kalau mau ganti Trippier sebenarnya gampang. Karena banyak duitnya banyak. Iya. Tapi mungkin kalau yang sepantaran mungkin ya maksudnya itu gue milih mungkin sekarang lebih aman ke Van Dijk ya. Van Dijk tuh 6,2 kalau nggak salah. Jadi maksudnya kan lu punya duit aman, tapi yang timnya masih lumayan juga masih ini kan Van Dijk. Iya. Kalau yang Baldock itu kalau yang murah berarti ya. Misalnya teman-teman uangnya dikit lah, cuma 4,5 lah bilang. Gue milih mungkin si pemain Burnley, Bayer ya. Bayer, oke. Kenapa Bayer? Selain murah? Ya selain murah, soalnya kan kita kalau mau ganti Baldock atau Brentwood kan hanya budgetnya bener-bener. Iya, Bayer tuh 4,0, terus tapi dia nggak main juga sih Sak. Jadi ya terakhir main sih ya. Dia Brighton. Minggu 15 tuh nggak main karena suspend. Oke, dan kemarin lawan Brighton tuh lumayan bagus setahu gua. Iya, jadi kemungkinan dia akan main. Karena di harga segitu kan udah susah banget ya. Iya. Nyarinya jadi ya yang gua rasa sama satu pemain temennya tuh si Taylor juga suspend. Kalau nggak bisa dibeli ya. Iya, jadi dia yang suspend juga. Jadi mungkin si Bayern main lagi nih. Oke. Jadi itu ya, kalau mau back murah meriah ya. Walaupun juga banyak pilihan yang lain sebenarnya seperti Mikolenko ya. Mikolenko juga atau Lascelles juga masih murah tuh. Lascelles masih murah. Kalau kalian belum punya ya. Iya. Tapi mungkin sebagian dari kalian udah punya. Soalnya Lascelles ini cuma cukup banyak diburu orang. Oke. Kita ke tengah dulu ya sebelum nanti ke striker yang ditunggu-tunggu kalian yang pengen tahu siapa pengganti Haaland. Douglas Luiz siapa gantinya lah, itu aja. Harganya Douglas Luiz itu 5,6 kalau nggak salah. Douglas Luiz ya ganti tetep lah gue. Ya Hichan ya salah satu. Rekomend lu ya. Paling recommended gue Hichan sih ya. Oke, Hichan karena main dia sebagai midfielder mainnya di depan tapi kan terus ngambil penalti pasti main. Jadi rekomend banget lah. Jadi dia masih sudah saya lakukan. Sudah saya lakukan. eksekusi persis seperti yang tadi Suhu kasih tahu. Jadi itu kalau kalian punya Douglas Luiz atau gelandang yang harganya sekitar 5,5-an terus mau ganti siapa? Saran dari beliau adalah Hichan. Oke. Kita ke depan, the one and only. Nah, ini The Lord Haaland nih. Ini gue kalau lagi gini agak jadi hitam, gelap ya. Kalau nggak salah gini. Nah, Haaland banyak yang ragu-ragu nih, ya kan? Artinya dia memang kemarin di lawan Luton dia tiba-tiba nggak ada di line up, bukan hanya di starter, nggak ada di line up. Kemudian abis ini main sekali, terus abis itu mereka main di Piala Dunia antar klub. Jadi kemungkinan Haaland nggak main di 2 game week minimal. Pertama gue tanya dulu, jual atau enggak? Kalau lu? Suhu lama mikirnya, berarti susah jawab pertanyaannya. Gue soalnya rada bingung, kan tergantung juga ke keadaan tim striker sekarang temennya kan. Tapi rata-rata kan, kalau kayak gue punya Haaland sama Alvarez ya terpaksa gue jual Haaland ya. Soalnya kan minggu depan udah pasti gue problem. Oke. Nah. Kalau gue sih ya, kalau gue jual, karena harganya stabil 14,0. Gue beli 14,0, gue jual 14,0. Jadi gue jual dulu aja. Nanti kalau mau beli lagi, ya
harganya nggak akan naik. Nggak akan naik. Karena orang juga pada mau jual. Karena Nah, terakhir teman-teman bisa malah turun. bisa malah turun. Nah. Karena tim selektifnya turun terus dari 83% kalau nggak salah, sekarang tinggal 80. Mungkin nanti tinggal 79. Jadi gue udah jual duluan, aman. Kalau harganya turun juga ya udah, malah gue seneng. Nanti pas Malah gue beli seneng. harganya turun. Iya. Gitu, kalau turun. Dan di saat yang sama 2 game week gue bisa belanja pemain lain untuk memperkuat area. Yang lebih mewah. Nah, sekarang kalau orang jual deh misalnya, mau gantinya siapa Sak ininya? Rekomendasi Pilihan lu. pertama sih Watkins. Watkins ya. Kalau belum punya Watkins. Iya. Tapi kan pasti orang tuh ada yang punya Haaland, udah punya Watkins, itu gue rasa banyak. Iya. Kayak Watkins salah satunya anggaplah. Nah. Terus siapa lagi? Gue sih sekarang buat yang harga lebih murah, Cunha atau Cunha. Solanke. Cunha atau Bacanya Solanke. tuh Kunha, cuman gue capek baca Kunha aja gue bacanya deh. Kunha, Wolves ya. Sama Solanke. Solanke Bournemouth yang kemarin golin ke gawang MU dan sudah 2 pertandingan berturut-turut golin. Jadi Iya. kembali lagi tergantung strategi kalian teman-teman. Artinya kalau kalian cuman butuh 1 strike, belum punya Watkins, Suhu nyaranin ya udah Watkins. beli Watkins. Tapi kalau kalian udah ada Watkins, misalnya kalian ya udah deh beli Kunha atau Iya. Solanke, sisa duit banyak bisa untuk nebelin lini tengah. Iya. Mungkin kalian belum punya Salah atau Son atau siapalah gelandang lain yang mahal bisa kalian tumpahin Iya. di situ. Gitu. Jadi Haaland jual kalau dijual gantinya Watkins, Kunha atau Solanke. Kalau Bung Harpa ada lagi? Kalau Kalau gua striker? sih striker udah gue udah beli siapa namanya? Siapa ya gue lupa. Jesus. Oh ya, Gabjes. Kalau gue Gabjes ya. Nah, kalau ini Bung Harpa ini perlu kita ke alasannya apa nih Bung Harpa sedikit? Karena kalau tengah gue udah aman kan, udah ada Son sama Salah. Jadi ya udah tengah gue terus ada Saka, tuh gue udah yakin banget lah kuat. Depan gue juga udah ada Watkins sama Kunha. Jadi pilihannya ke Jadi Gabjes. pilihannya ya Gabjes biar agak sedikit lu kayak punya duit banyak, ya beli yang agak mahalan lah gitu. Agak mahalan dan agak berbeda ya. Dan agak berbeda. Nah, itu dia agak itu berbeda. penting tuh. Gitu Soalnya karena kalau kita main, kalau kita sama-sama semua juga, gimana yang gak ada faktor gunanya. beda. Betul. Karena sekarang kan biasanya nih teman-teman kalau makin lama main FPL itu biasanya timnya makin mengkerucut, makin sama, mirip. Karena kan udah tahu nih, oh yang ini bagus pada beli. Lama-lama yang membedakan itu yang nanti akan menjadi penentu sebenarnya kita bisa lebih bagus apa enggak. Dan juga lawannya relatif gampang kalau kita tarik ke 7 pertandingan ke depan. Jadi itu hanya Liverpool yang paling berat, sisanya tuh lawan Brighton home, lawan West Ham home, Arsenal ya, lawan Fulham away, lawan Crystal Palace home, lawan Forest away. Dan tadi malam juga kebetulan di Champions saya main bentar ya. Bentar, ya udah jelas kan, berarti Udah prioritas istirahat. udah istirahat. Dan setelah dia balik dari cedera, dia udah mulai makin minute play-nya makin banyak, walaupun memang dari 4 pertandingan sebagai starter dia baru ngasilin 1 gol 1 assist. Tapi ya itu tadi faktor pembeda betul. Iya. Gitu. Kita perlu faktor pembeda juga kadang-kadang. Iya, dan punya potensi lah. Iya. Arsenal Ya, juga. pembeda tapi ya rada-rada keluar jalur gitu. Misalnya lu punya Arsenal, lu pengen ada Trossard gitu, janganlah. Wah, itu mah ngaco kalau beli Ya, Trossard kan. Lagian atau beda. lu pengen beli yang aneh-aneh, MU misalnya beli Garnacho atau apa, janganlah. Maksudnya yang normal-normal aja gitu Tetap juga. bisa diandalkan, tapi jarang orang yang punya. Gitu aja. Oke, tadi sudah kita paparin tuh bagaimana badai cedera minggu ini buat manajer pusing, tapi juga kita coba jadi obat untuk pusing kalian. Mudah-mudahan membantu beli siapa pemain yang tadi kita rekomendasikan. Mungkin juga sebagian kalian udah tahu ya mau beli itu, jadi semakin yakin ya terserah kalian. Semoga menikmati fantasi kalian. Sakti, thank you untuk ceritanya. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah. Bye. Bye.